术。 Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita pembahasan singkat Donghua World of Immortal. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silakan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Xiao Chen nantang Sekte Super untuk duel, terlihat jika banyak dari aliansi Sekte Super itu udah berdatangan di lokasi yang telah disepakati nih guys. Bahkan ada orang-orang dari klan Gu juga yang datang ke sana untuk balas dendam secara pribadi kepada Xiao Chen. Di momen itu, Xiao Chen yang baru aja masuk ke wilayah sana, dia pun dihadang nih guys sama sosok Ling Feng yang kemarin tak terima setelah dihajar sama Xiao Chen. Ling Feng yang dilindungi sama rekannya bernama Kate dan mengurung Xiao Chen dengan formasi penghalang supaya mereka tuh leluasa duel tanpa bisa kabur satu sama lain. Ternyata formasi penghalang itu mengganggu banget indera penglihatannya Xiao Chen sampai membuat kepalanya kesakitan. Di momen ini Xiao Chen pun memutuskan untuk menutup matanya dengan kain dan melawan Kate hanya bermodalkan indera pendengarannya doang. Sampai-sampai Kate sendiri dibikin ketar-ketir kenapa Xiao Chen masih bisa melawan. 现在想逃，晚了。 我的小子，受死！ Semua orang yang dibuat terdiam dengan kemenangan Xiao Chen yang terbilang sulit dipercaya. Di momen itu sih Gu Luo udah siap siaga nih guys, menunggu kedatangan Xiao Chen untuk duel hidup dan mati sekali lagi. Dengan kondisi tangannya yang udah buntung sebelah itu, Gu Luo pun nunjukin teknik iblis untuk mengganti tangannya dengan ular berbisa. Kata Xiao Chen sih tangan palsu semacam itu makin membuat Gu Luo kayak monster buruk rupa aja. 谁死谁活还不一定，我不会让你这么容易死的。嗅到死亡的味道了吗？还会折损阳寿，这固然强实力，但对身体。 Gu Luo yang saat itu dibikin kesal karena lagi dan lagi dirinya tuh dipermalukan seperti ini. Terlebih lagi dirinya merasa malu banget nih guys di hadapan Lin Er yang merupakan sosok pujaan hati yang masih belum dia dapetin. Dirasa tak ada pilihan, Gu Luo pun mulai bertindak nekat dan mulai menggunakan teknik untuk mendapatkan kekuatan iblis. Walau dengan mengorbankan seluruh energi kehidupannya itu, asal bisa menghabisi Xiao Chen saat itu udah membuat Gu Luo begitu senang. 你如今能用来交换力量的已经不多了。不要走！万魔降世，入我神魂，必须死！ Semua orang yang melihat Gu Luo dibantu sama asistennya supaya dirinya bisa menggunakan kekuatan iblis itu, datanglah pamannya Yan Jincheng selaku leluhur sekte Undying, yang saat itu berkata jika asistennya Gu Luo ini telah menekan ranahnya supaya bisa masuk ke Pulau Naga. Di momen ini, asistennya Gu Luo yang tak mau tuan muda klan Gu alias Gu Luo kenapa-napa, asistennya Gu Luo pun mengorbankan nyawanya itu, supaya Gu Luo sendiri bisa memperoleh kekuatan iblis tapi nyawanya nggak kenapa-napa. 一切皆因老奴护卫不周。燕叔，燕叔， Semua orang yang seketika terdiam melihat Gu Luo berubah total seperti iblis aja, sampai-sampai bentuknya sendiri tuh sangat membuat mereka tak bisa berkata apa-apa lagi. Di mana Gu Luo yang sekarang kekuatannya berada di ranah transformasi tingkat 5, kayaknya sih dia akan mencabik-cabik tubuhnya Xiao Chen sampai tak tersisa. Kata Xiao Chen sih dengan tubuh seperti itu, kemungkinan besar sih Lin Er bakal jijik banget melihat Gu Luo.
竟还是被龙岛规则察觉，才那人解封10藏实力部。Xiao Chen yang saat itu sadar diri jika dia mungkin aja kesulitan untuk mengalahkan Guluo. Walau Guluo berada di ranah transformasi tingkat 5, sedangkan Xiao Chen berada di tingkat 4. Yang jadi masalah sih adalah tubuhnya Guluo di mode iblis ini kerasnya tuh bener-bener keras pakai banget. Untuk mengatasi situasi semacam ini, Xiao Chen pun mempersiapkan segel pengunci di berbagai macam tempat di sana untuk melepaskan energi iblis dari tubuhnya Guluo. Xiao Chen yang saat itu dihina sama Guluo kalau dirinya dari tadi tuh kucing-kucingan mulu. Kata Xiao Chen sih sebentar lagi dia udah siap untuk adu tinju dengan Guluo kalau dia ngebet banget pengen baku hantam tangan kosong. Dengan senyum tengil, Xiao Chen pun mancing Guluo nih ke bagian tengah sana untuk mengaktifkan formasi yang telah dipersiapkan Xiao Chen dari tadi. Dimana kali ini tuh lagi dan lagi Guluo dikalahkan sama Xiao Chen. Setelah Xiao Chen berhasil mengalahkan Guluo, dia pun berteriak dengan keras kepada setiap orang di sana. Jika ada yang mengganggu Xiao Chen di masa mendatang, maka Xiao Chen tak akan segan-segan menghabisi mereka. Untuk meyakinkan mereka, Xiao Chen juga tak segan-segan menghabisi Guluo di depan mereka semua jika ucapan barusan itu benar-benar serius. Setelah itu, Lande pun mulai maju untuk nantang Xiao Chen karena kemarin dia ditantang sama Xiao Chen duel kalau masih mau nyari ribut. 从来不喜欢运气，你战力不凡，都要你死！太弱了。Lande yang tak terima jika dirinya dianggap setara dengan Xiao Chen, padahal dia tuh berada di ranah transformasi tingkat 5 sedangkan Xiao Chen di tahap 4. Di momen itu, Lande pun mulai memanggil armor dewanya itu untuk ngasih paham kepada Xiao Chen apa arti kekuatan klan dewa. Kata Xiao Chen sih mantan klan dewa yang dibuang oleh klannya sendiri kok bangga bang. Pasti Lande melakukan hal sesat sampai diusir dari klan dewa tersebut. 神之力量。 Lande yang mulai menggunakan kekuatan petir klan dewa yang punya daya hancur amat sangat kuat. Banyak dari para penonton di sana tuh bener-bener antusias nih, karena baru pertama kali ini mereka menyaksikan armor klan dewa sekaligus kekuatan petir dari klan dewa juga. Di momen itu, Xiao Chen benar-benar tak bisa menahan kekuatan petirnya Lande, sampai-sampai pada akhirnya Xiao Chen pun nekat menahan serangan Lande dengan nyawa taruhannya. 凡人卑微如尘，难得竟然有这么强！还不是最猛的！小陈。 Xiao Chen yang harus menerima kenyataan jika dia kalah melawan Lande. Di momen sekarat ini sih lagi dan lagi Xiao Chen dapat plot armor yang gak ngotak lagi nih guys. Dimana Xiao Chen kala itu dihampiri oleh Ruo Shui dalam lautan kesadarannya. Yang saat itu sih Ruo Shui memberikan energi kehidupannya kepada Xiao Chen supaya gak jadi mati. Justru Xiao Chen bangun-bangun malah naik ranah transformasi tingkat 5 yang seketika bikin geger semua orang. 力斩天命，无法天赐灿若。
Xiao Chen yang dengan pedenya nantang Lande untuk lanjut baku hantam part 2, mumpung Xiao Chen udah naik ke ranah transformasi tingkat 5 sama seperti Lande. Di momen ini Lande bener-bener diayam-ayamin sama Xiao Chen kayak nggak ada harga dirinya nih guys. Karena ranahnya sama tapi dia bukanlah tandingannya Xiao Chen. Melihat hal itu, semua orang yang menyaksikan pun hanya bisa melongo doang. Xiao Chen yang membuat Lande sangat terpojok dan mengalami luka dalam cukup serius. Tentu aja Lande masih tak terima nih jika dirinya dikalahkan oleh Xiao Chen yang notabene-nya adalah manusia dari dunia bawah yang kebetulan aja naik ke dunia abadi sana. Di momen ini Lande pun menggunakan teknik perwujudan dewanya dengan ukuran yang amat sangat besar. Tentu aja kekuatannya setara ranah transformasi tingkat 6 jika mode tersebut aktif. Xiao Chen yang tak gentar sedikit pun dengan mode perwujudan dewa milik Lande, dengan tekad Xiao Chen yang tak tergoyahkan sama sekali, membuat Lande sedikit bergeming untuk sejenak nih guys, ketika melihat tekad Xiao Chen sangatlah amat kuat. Di momen itu, Xiao Chen pun melesat kencang ke arah jantung perwujudan dewa milik Lande, di mana Xiao Chen harus melukai tubuh aslinya Lande supaya perwujudan dewa itu bisa lenyap. Semua orang yang seketika terdiam melihat Lande yang lebih kuat bisa dikalahkan Xiao Chen. Pada akhirnya si Lin Er mulai gemetaran nih karena dia sadar jika dirinya udah bukan tandingannya Xiao Chen. Di momen itu Xiao Chen yang udah sempoyongan dan berniat mau pergi dari sana, leluhur sekte Undying pun mulai sadar nih jika darahnya Xiao Chen mengandung darah kultivator sekte Undying yang dulu sempat hilang gak balik-balik. Karena leluhur sekte Undying itu mulai tahu jika dua murid yang di episode awal dulu dihabisi sama Xiao Chen. Di momen itu dia pun nyuruh Yan Qingcheng untuk menangkap Xiao Chen saat itu juga. Waduh, baru aja mau pergi karena udah kelelahan, Xiao Chen masih mau ditangkap sekte Undying aja. Kira-kira Xiao Chen bisa lolos nggak tuh guys? Untuk kelanjutannya sabar ya, karena sedang diedit juga untuk konten berikutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan admin Sobat Sinema, jangan lupa kasih like-nya ya guys. Akhir kata, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.